Jelajah Masjid episode 2, kami dan tim bersilaturahmi ke daerah Parongpong, Bandung Barat. Masjid Mahat Tahfiz Darul Iman yang berlokasi di kawasan Mahat Tahfiz Darul Iman beralamat di Kampung Jalan Manglayang Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dibangun dengan perjuangan pimpinan Pondok Pesantren Ustadz Roni Abdul Fattah, tampak begitu indah dan khas. Terinspirasi dari arsitektur Masjid Nabawi, Masjid Mahat Tahfiz Darul Iman begitu nyaman dan indah, serta membuat betah untuk beribadah di dalamnya. Selain bangunan masjid untuk sarana ibadah, masjid tersebut juga memiliki fasilitas pendukung, diantaranya perpustakaan dengan ribuan buku dan studio yang sangat lengkap yang disediakan untuk pengembangan dakwah digital pondok. Dengan berbagai program luar biasa dari Mahat, yuk kita saksikan bincang hangat dengan salah satu asatidz pondok. Terus ya masih dalam proses. Jadi awalnya kita memang program yang dijalankan dalam Mahat ini tahfiz Al-Quran, tinggal di rumah-rumah, 3 rumah ya. Sekarang untuk ikhwan sudah mulai tinggal di sini, alhamdulillah ya. Adapun yang akhwat masih di asrama ya, di rumah juga, tapi jaraknya dekat dari sini. Nah, ini Masjid Darul Iman. Nah, alhamdulillah ya, inilah atas kerja keras pimpinan pondok ini Ustadz Roni Abdul Fattah, masjid ini 99% selesai, alhamdulillah untuk masjidnya ya. Tapi proses asramanya masih proses. Mohon doa dari Ustaz, keluarga, juga para pemirsa Syekh Channel ya, di mana berada, mohon doanya untuk kelancaran proses pembangunan dan lain sebagainya. Ya, tadi terlihat memang apa ya, khas mungkin khas ya. Ya, mungkin ini seperti ya. Ya, mungkin Ustaz Roni Abdul Fattah pimpinan kami terinspirasi dari Masjid Nabawi ya. Dari Masjid Nabawi, oleh karenanya sedikit ornamen arsitekturnya ada yang mirip-mirip Masjid Nabawi ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan jamaah masjid ini bisa lebih betah ya, di sini lebih nyaman, karena itu yang kita harapkan. Bagaimana umat Islam, kaum muslimin bisa betah-betah di masjid, betul. Bisa nyaman di masjid. Oleh karena kita semaksimal mungkin apa yang bisa kita hadirkan ya untuk kebaikan jamaah. Oleh karenanya alhamdulillah fasilitas kamar mandi relatif banyak ya, tempat wudhu kita pisah antara iman akhwat, area sebelah selatan untuk akhwat, area sebelah timur itu untuk ikhwan, agar ya tadi bagaimana jamaah masih bisa nyaman. Dan sekarang di momen Ramadan biasanya kita ada program iktikaf nanti di 10 hari terakhir Ramadan, dan itu mungkin momen kedua ya. Tahun kemarin sudah kita laksanakan, dan sekarang akan kita laksanakan lagi. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan doa dari para pemirsa Syekh Channel, mudah-mudahan tadi bagaimana kita bisa berkhidmat dengan sebaik-baik khidmat untuk umat Islam, untuk jamaah yang ada di masjid ini. Nah, itu kemudian insya Allah juga kita program yang sedang berlangsung di sini. Nah, di antara bagian dari khidmat kepada umat juga, kita membuka program khusus tahfiz Al-Quran. Tahfiz Al-Quran 30 juz. Rata-rata usianya lulusan SMA, Ustaz. Jadi lulusan SMA, ada 1-2 memang yang lulusan SMP, tapi kebanyakan memang lulusan SMA, khusus tahfiz Al-Quran. Ada yang karena tadi ya, sebelum saya daftar ke Mesir, ke Madinah, ke Mekah, mau tahfiz dulu. Walaupun akhirnya ada juga yang dapat rezeki lulus ke Madinah, ada yang akhirnya kuliahnya di dalam negeri juga ya. Tapi setidaknya mereka ada bekal tahfiz Al-Quran. Dan mohon doa juga, insya Allah tahun ini kita sedang membuka program jenjang MTS ya, MTS Darul Iman. Ini angkatan pertama, Ustaz, mohon doa juga dari pemirsa Syekh Channel, mohon doanya angkatan pertama ya, kita buka untuk boarding school ya, program pesantrenan. Ini angkatan pertama, insya Allah nanti di Juli, tapi sekarang sudah mulai dibuka untuk program penerimaan santri baru ya. Mohon doa dari semua. Nah, ini Ustaz sekilas tentang masjid dan pesantren ini. Juga kita ada juga studionya, Ustaz. Studionya
Nanti boleh kita lihat ya studionya. Di antara bagian dari syiar khidmah kepada umat melalui media sosialnya sekarang ya, jadi dakwah bisa lebih luas, maslahatannya bisa lebih banyak. Jadi tidak hanya offline saja ya. Tadi digagas oleh pimpinan kami Ustadz Roni Abdul Fattah agar tadi studio bagian dari dakwah digital. Selain kita juga nanti ingin mengedukasi para santri, ada para santri kita yang memang sudah bisa sedikit banyak mengoperasikan. Nah itu setidaknya nanti lulus dari sini ya, selain tafakuh fidinnya iya, tahfiz Al-Qur'annya juga ada kemampuan ya, keterampilan untuk setidaknya tadi bisa mengembangkan dakwah digital. Juga kita ada maktabah, maktabah perpustakaan, bagian dari fasilitas masjid untuk memfasilitasi santrinya. Jadi agar wawasannya, sakofahnya luas, kesiapan maktabah buku-buku dan seterusnya sebagai bahan referensi. Nah nanti kita lihat insya Allah. Nah kemudian di antar agenda juga, karena ini usianya sudah tadi rata-rata lulusan SMA saja, kita siapkan bagaimana bisa berkhidmat kepada umat. Ada program misalnya muhadharah, ya latihan public speaking lah. Public speaking, bagaimana dia bisa khutbah Jumat, bagaimana dia syiar. Ya, ini program yang di antara program yang ada di pesantren ini. Ya, itu kurang lebih. Ustaz. Alhamdulillah. Ternyata cukup komplit. Komplit ya. Sesuai dengan program acara jelajah masjid ini, supaya pemirsa Mitra Said ini bisa mendekatkan diri ke masjid, mencintai masjid dan bisa memakmurkan masjid ya. Alhamdulillah dengan apa yang dipaparkan tadi ini komplit sekali ya, bahwa Masjid Darul Iman ini bisa mendekatkan, bisa mencintai dan memakmurkan masjid, insya Allah ya. Dan program-program yang ada ini salah satunya bagi pemirsa yang punya anak jenjang MTS ya, insya Allah ya, di tahun ini kelas 6 ya. Insya Allah mungkin bisa ikut PPDB di sini ya. Insya Allah nanti akan kami sampaikan nanti alamat dan lain-lainnya. Ya, insya Allah saya datang. Ya. Ada yang disampaikan? Ini ya Ustaz, saya sebetulnya tahu pertama kali kesini pas hari kemarin pesantren ya. Terus begitu masuk masjid itu, jujur ya, saya tuh suka gitu ya, kayak jatuh cinta dengan suasananya gitu ya. Mungkin kalau fisik udah jelasnya dari depan udah tertarik, tapi ketika masuk mungkin ya Masya Allah ini karunia dari Allah. Selain fisiknya yang indah, saya tuh betah gitu, pinginnya duduk lama gitu di sini. Dan kali ini datang kedua juga begitu ya. Tadi saya baru mau nanya, ini ada program itikaf nggak gitu? Siapa tahu Fahri ya mau ikut itikaf di sini. Gitu. Nah, ini kami sedang bikin masjid juga gitu. Tapi masjid yang kecil lah gitu ya. Itu tanah pertama yang kami beli ya. Kami wakafkan gitu untuk tadi Fahri supaya apa ya, mau bergerak gitu ya, terus kemudian termotivasi jadi ada dakwah gitu. Mungkin kalau punya masjid setidaknya kan mau nggak mau sudah ditinggalin masjid mah gitu ya. Dan di lokasi Said gitu, dan namanya juga Masjid Fadlur Rahman Said. Masya Allah. Namanya Fahri. Barakallah. Masya Allah. Masih baru awal, kami mohon doanya mudah-mudahan dilancarkan. Dan walaupun sederhana mungkin ya, kalau mungkin tidak sebagus di sini, tapi yang tadi yang paling penting saya itu bisa belajar bagaimana agar masjid tadi juga nyaman. Jadi kan gitu ya, jamaah yang datang beribadah betah, nyaman. Ya alhamdulillah gitu ya, nyamannya di masjid daripada kan generasi sekarang dia nyaman di tempat-tempat main dan lain-lain. Nah, ini sedang membiasakan Fahri juga jadi aktivis masjid gitu. Masya Allah. Sudah mulai di rumah, karena rumah kami hampir sebelahan dengan masjid ya, cuma terlewat satu rumah. Dan nanti kalau desain dengan namanya Fahri, mudah-mudahan dia bertanggung jawab gitu ya, untuk
memakmurkan masjid. Nah ini apa ya? Saya tuh dengan program-program tadi mungkin nih, mudah-mudahan bisa sinergi gitu ya. Ada kerjasama yang bisa gitu ya. Soalnya Pak Wawan ini termasuk yang penggemarnya Ustadz Roni, sering mengikuti kajian-kajiannya gitu. Sejarahnya saya juga beberapa kali ya lihat kajiannya Ustadz, dan bahkan ketika waktu Fahri mau pesantren itu saya lihat flyernya di flyernya saya sebutnya Ustadz Roni gitu. Dengan pemikiran-pemikirannya, dengan program-programnya. Terus pas ngeliat buku, saya jatuh cinta banget dan udah beli beberapa gitu ya. Jadi luar biasa lah, dapat paket komplit ya. Mudah-mudahan nanti kalau kan saya punya boarding juga, tapi saya di bawah Diknas. Kalau ini kan Depak ya. Nah, itu suka ada yang bertanya gitu kalau mencari yang referensi yang di bawah Depak. Nah, karena saya tertarik gitu ya dengan pesantren ini, mudah-mudahan nanti bisa kalau direkomendasikan menitipkan putra putrinya, dan rata-rata gitu ya punya niat yang sama ya, dia ingin sekolah. Targetnya tuh nanti mungkin bukan mengambil akademisi begitu bagian yang lain, tapi ini bagian-bagian yang memang mengambil jalurnya para ulama yang kuliah di luar. Nah, mudah-mudahan bisa ikut persiapan juga di sini ada program ya. Itu berapa lama ya Ustaz programnya? Kalau program MTS ini programnya 3 tahun. Ke depan insya Allah ada MA juga ya, lanjutannya. Ya. Jadi kurang lebih sekitar 6 tahun ya. Kalau tuntas sampai SMA aliyah ya. Tapi untuk MTS-nya 3 tahun. Ya. Sekarang kita baru MTS dulu. Oke, nanti kalau pas angkatan pertama dia mau lulus ya. Terus biasanya bikin gitu ya. Bisa seperti itu atau bisa saja lebih dulu ya. Kedua, tapi biasanya baru mau lulus nanti dilanjutkan gitu. Amin. Amin. Apa ada program yang lainnya Ustaz selain yang formalnya tadi, persiapan untuk ke luar negeri misalnya? Baik. Nah, terkait dengan program tersebut, ini juga ada gagasan dari Saudara Abdul Fatah, pikiran kami untuk tadi membuka program tersebut, persiapan yang ke Mesir gitu ya. Ada baru direncanakan. Adapun yang program sekarang baru persiapannya khusus tahfiz Al-Quran saja. Tahfiz Al-Quran, baru nanti ketika mereka mendaftar keluar ke Mesir, ke Madinah, ke Mekah, itu dibantu ya. Itu tidak menjamin tapi membantu. Rekomendasi, memfasilitasi. Alhamdulillah kalau Allah mengizinkan ada ke Madinah. Kalau rezekinya ya. Betul. Kalau dapat rezeki, so kita berupaya memfasilitasi kemampuan kami para santri untuk bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya ya, terutama di luar negeri seperti itu. Mungkin dengan pembinaan bahasa Arabnya juga ya. Betul. Ada pembinaan bahasa Arabnya. Basic kesana kan komunikasi harus sangat penting sekali. Sesuai kan. Ini dari cita-cita dari sekarang aku mau kuliah ke Mesir, aku mau jadi ulama. Ini kalau ditanya sama teman-teman saya, paling mau jadi apa? Mau jadi ulama. Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus, barakallahu fiik. Inspirasinya tokoh yang dia kagumi selain Rasulullah dan para sahabat juga Muhammad Al-Fatih. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, hebat. Dia sering ikut parenting saya tuh, jadi udah melotok ya. Mudah-mudahan. Jadi Ustadz Roni kan juga punya program itu ya, yang ke negeri-negeri itu ya, peradaban Islam. Iya, keliling gitu ya. Keliling ya. Ini karena saya suka jalan-jalan dan jalan-jalannya kalau supaya bernilai ibadah, makan bukan jalan-jalan main ya, tapi jalan-jalan sejarah Islam. Betul. Hanya saya sangat tertarik. Saya bilang, Bi nanti ikut deh kalau ke programnya. Insya Allah. Kita baru ke Turki aja ya. Kita baru ke Turki 2 kali. Nah, ingin ke negeri yang lain ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Mohon doanya ya, mudah-mudahan tercapai keinginannya. Amin. Jadi ulama, amin. Insya Allah. Barakallahu fiik. Terus sekarang untuk bulan Ramadan ini, masjid ini programnya apa saja Ustaz? Baik, untuk program Ramadan di 1443 Hijriah ini, setiap harinya kita ada program iftar jama'i, ya buka bersama setiap hari di sini, kemudian sholat tarawih,
kemudian ada kajian ba'da tarawih ya. Berikutnya di 10 hari terakhir ada i'tikaf ya, i'tikaf juga ada nanti pesantren kilat nih, pesantren kilat khusus untuk anak-anak di sambil i'tikaf. Walaupun kita batasi ya 3 hari. Iya. Tapi nanti kalau mau melanjutkan ya silahkan. Ya, biasanya kan 10 hari. Tapi untuk program Basiroh ya, belajar Al-Quran dan Sirah ini 3 hari di 10 hari terakhir. Pari. Boleh Ikut diikuti lagi. nanti ya, ikut lagi nanti Pari. Insya Allah. Kemarin kan yang 3 hari katanya sebulan aja, sekarang bener sebulan. Nah, sekarang Insya Allah ya. Ya, baik. Jadi dari mulai pendirian sampai sekarang memang masjid ini sudah makmur ya. Alhamdulillah. Ya. Dan sekarang sedang dibangun untuk mahatnya. Betul. Ya, dan insya Allah tahun ini sudah mulai beroperasi. Insya Allah. Ya, baik. Nah, untuk jemaah di sini, apakah santrinya saja atau sudah berbaur dengan jamaah? Pertama alhamdulillah untuk awal untuk santri ya saya dulu karena memang belum rampung seperti ini. Nah, sekarang alhamdulillah ya berangsur-angsur karena sudah siap pakai, sudah semua tertata dengan baik. Alhamdulillah warga sekitar menyambut baik dan tarawih, salat fardu ada dari warga sekitar yang ikut di sini. Alhamdulillah. Nah, ini untuk pembangunan masjid, pembangunan mahat, apakah itu untuk masyarakat juga yang berkontribusi bagaimana programnya? Nah ini alhamdulillah untuk bagi siapapun ya, para muhsinin atau dari pemirsa Said Channel terkait dengan pesantren ini, kita membuka program itu Ustaz untuk wakaf ya. Wakaf ini kita sedang membangun asrama ya, dan juga untuk perluasan area pesantren ya, ke arah barat di sana. Jadi kami membuka program wakaf juga ya kepada para muhsinin, para jamaah, pemirsa Said Channel juga di mana berada, dipersilahkan bagi yang ingin memberikan kontribusi berupa apapun itu ya, ingin menitipkan wakafnya atau dengan doa apapun yang bisa membantu mensupport program pembangunan fisik juga pembangunan non fisik ya, kami haturkan terima kasih dan kami persilahkan Ya, wakafnya. ya. Baik, kita mungkin yang terakhir, apabila ada yang ingin disampaikan terkait dengan program kegiatan masjid ya di Said Channel. Baik, para pemirsa Said Channel dimanapun berada. Nah, ini tadi setidaknya sedikit banyak sudah dijelaskan terkait dengan Masjid Darul Iman. Nah, ini bagian dari informasi juga bagi sahabat-sahabat pemirsa Said Channel yang ingin ikut memakmurkan masjid, khususnya di bulan Ramadan ini 1443 Hijriah, ada program-program yang bisa diikuti. Ya, di antara tadi program iftar jama'i atau buka bersama di sini, sholat tarawih, ya, juga ada kajian ba'da tarawih, juga nanti ada program 10 hari terakhir, program i'tikaf ya di Masjid Darul Iman. Juga jangan lupakan juga ada program pesantren kilat anak ya, pesantren kilat anak selama 3 hari di dalam pasti i'tikaf ya di 10 hari terakhir. Nah, itu saja Ustaz informasi. Ya, gimana? Kakak ada yang disampaikan? Ajak Ayo disampaikan. ikut Basiroh ayo. Teman-temannya ikut Basiroh sama Teman-teman kakak. ikut Basiroh ya. Ya, Di sini nanti bareng Kakang Fahri. kan mau jadi ulama ya. Ya, kita belajar. Ayo. Jadi Pak Hari ini sempat ikut nih, pemirsa ini ikut pesantren kilat, pesantren kita Basiroh kemarin di bulan kemarin. Masya Allah semangat. 3 hari ya kemarin. Masih Semangat, kurang katanya. semangat. Masih kurang katanya. Basiroh ini belajar Al-Quran dan Sirah. Nah, so nanti juga ada pesantren kilat di penghujung Ramadan, insya Allah. Ikut nanti ya, mari ya. Masya Allah. Alhamdulillah pesantrennya kemarin berkesan, jadi menyenangkan ya, belajar yang menyenangkan, dan itu yang sering disampaikan untuk pembelajaran saya itu kan belajar menyenangkan. Nah, alhamdulillah Fahri kemarin happy banget gitu sampai nantang ya, Mi kok sebentar sih. Jadi ini kan belajar ya, jadi sebentar dulu biar nanti pas SMP siap pondok gitu ya. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Ya,
Dan efek dari program Basila tersebut ya, pulang dari situ itu tahajud Masya ya, Allah, Masya Allah. salat duhanya, saum sunnahnya, Masya Allah. dan terutama kajian ilmu sejarah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi Barakallah. suka ya, suka Alhamdulillah. karena kan sering dibilang ini sejarah-sejarah gitu. Jadi dianya pas pulang, jadi kalau lihat YouTube kan YouTube-nya di TV gitu ya, supaya kita juga tahu dia nonton apa. Iya. Jadi nggak saya bebaskan. Akhirnya milihnya film-film sejarah. Masya Allah. Yang paling dia suka film Umar. Masya Allah. Kemarin ini yang sedang digarap. Tapi sekarang suka itu ya, perang Rusia Ukraina. Karena tanyanya gini, Uli, kenapa Rusia menginvasi Ukraina? Masya Allah, Masya Allah. Ini PR untuk Abi Uminya ya. Bisa menjelaskan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, baik pemirsa saya channel yang dirahmati Allah, jelajah masjid kali ini insya Allah sudah kita obrolkan tadi bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini bisa menjadi motivasi semuanya untuk semakin dekat dengan masjid, semakin mencintai masjid dan memelihara masjid. Ya, demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.